Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stefan Halim dengan NIM 214031143, yang mana di sini saya akan mempresentasikan materi tentang implementasi Good Corporate Governance dan analisa budaya. Baik, yang mana tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Baik, lanjut. Materi pertama yaitu tentang Good Corporate Governance, yang mana konsepnya ini ada dua teori utama yang terkait dengan Good Corporate Governance, yaitu adalah prinsip steward theory dan agency theory. Stewardship theory dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yakni bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya maupun bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham, atau dapat disebutkan steward theory, yaitu memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Sementara itu, agensi teori yang dikembangkan oleh Michael Johnson memandang bahwa teori manajemen perusahaan sebagai agents bagi pemegang saham akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan dirinya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana, serta adil dan terhadap pemegang saham. Dalam perkembangan selanjutnya, agensi teori mendapatkan respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada, seperti pemikirannya mengenai corporate governance berkembang dengan bertumpu pada agensi teori, di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku. Good Corporate Governance, atau bisa disingkat dengan GCG, secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholder. Dua hal yang ditekankan di dalam konsep ini, yang pertama yaitu tentang pentingnya pemegang saham untuk memperoleh informasi. Kemudian yang kedua adalah kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan disclosure serta akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi yang ada. Kemudian ada 4 komponen utama yang diperlakukan terhadap Good Corporate Governance, yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility, yang mana keempat komponen tersebut sangatlah penting karena penerapan GCG atau Good Corporate Governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak berjalan secara maksimal. Yang mana konsep Good Corporate Governance baru populer di Asia, yang mana konsep ini populer saat tahun 90-an dan baru saja dikenal di Inggris pada tahun 1992. Kemudian negara-negara maju yang bergabung terhadap kelompok OECD, kelompok negara maju Eropa di Barat dan Amerika Utara, mempraktekkan teori GCG ini pada tahun 1999. Kemudian prinsip dasar Good Corporate Governance. Secara umum terdapat 5 konsep dari GCG ini, yaitu yang pertama adalah transparansi, yaitu adalah keterbukaan informasi untuk melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi secara material dan relevan mengenai perusahaan. Kemudian yang kedua adalah accountability, yaitu akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Kemudian yang ketiga adalah responsibility atau tanggung jawab, yaitu kesesuaian kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian yang keempat yaitu ada independensi, yaitu kemandirian, yaitu suatu keadaan yang mana perusahaan akan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kemudian yang kelima adalah fairness atau kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil setara di dalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari Good Corporate Governance atau GCG adalah peningkatan kinerja perusahaan yang melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka aturan-peraturan yang berlaku pada suatu perusahaan tersebut. Kemudian, Good Corporate Governance dan budaya organisasi. Seperti yang kita sudah jelaskan, Good Corporate Governance dalam perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlakukan instrumen baru Good Corporate Governance atau GCG untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik, yang mana ada dua hal yang ditekankan di sana. Yang pertama adalah pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat dan akurat pada waktunya. Dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan disclosure secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan yang dimilikinya dan stakeholder, serta dari berbagai hasil pengkajian yang dilakukan oleh berbagai lembaga riset independen nasional dan internasional menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap arti penting yaitu strategisnya penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG oleh pelaku-pelaku bisnis yang ada di Indonesia. Selain itu, budaya organisasi turut mempengaruhi penerapan GCG di Indonesia. Secara definitif, GCG juga merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu seperti yang kita tadi sudah jelaskan, yaitu pentingnya pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, tepat, dan akurat pada waktunya. Kemudian yang kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan disclosure secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Kemudian budaya organisasi, yang mana budaya organisasi merupakan laporan World Competitive Report yang dirilis pada bulan Mei 2005 menunjukkan dari 60 negara yang disurvei di Indonesia pada tingkat ranking 59, faktanya menunjukkan bahwa Indonesia sebagai organisasi negara bangsa memerlukan budaya organisasi. Mengapa demikian? Karena budaya perusahaan merupakan konsep baru yang berkembang dari ilmu manajemen dan ilmu psikologi industri dan organisasi, yang mana bidang-bidang ilmu tersebut mencoba lebih dalam mengupas penggunaan konsep-konsep budaya dalam ilmu manajemen dan organisasi, dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan kinerja perusahaan, kemudian serta karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian konsep budaya perusahaan merupakan perkembangan lebih lanjut dari ilmu manajemen dan organisasi, serta manajemen sebagai sebuah disiplin baru yang lahir pada awal abad dekade kedua atau akhir dekade abad pertama ke-20, yang mana perkembangannya pada saat ini banyak pendekatan dan konsep manajemen yang ditawarkan oleh pakar manajemen. Yang mana pakar manajemen berbicara dengan penelitian tentang pentingnya nilai-nilai yang menjadi inti budaya tersebut. Yang mana para pakar dan pemikir manajemen memasukkan manajemen inovasi sebagai salah satu bagian dari disiplin manajemen. Karena motivasi juga adalah salah satu faktor utama untuk meningkatkan kinerja dari suatu karyawan atau untuk pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Sehingga dengan masuknya konsep budaya organisasi manajemen inovasi dan organisasi belajar,
serta organisasi disebut sebagai makhluk hidup atau komunitas. Bisa juga organisasi sebagai mesin untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan oleh perancangnya. Sedangkan maksud dari organisasi makhluk hidup atau komunikasi menetapkan dan memiliki tujuan sendiri, dan cara pandang organisasi sebagai komunitas bahwa akan membawa perubahan besar dalam cara pandang mengenai peran dan posisi manusia dalam organisasi. Baik, mungkin demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.